Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel ini, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di negara Taiwan ini, teman-teman. Pada video kita kali ini, kita mau santai aja ya. Ini saya lagi nyiram tanaman markisa ini, teman-teman. Dimana tanaman markisa kemarin ini kita sudah masuk pada usia tanam itu jalan 3 minggu, teman-teman ya. Nah, ini saat ini kita berikan penyiraman air biasa saja, teman-teman. Air biasa ini maksudnya tidak diberikan campuran pupuk atau nutrisi apapun. Penyiraman ini kita berikan ini selang-seling karena kalau diberikan pupuk terus-menerus dikhawatirkan ini tanaman markisanya bukannya sehat, teman-teman, tapi malah bisa mati karena kepanasan ya. Jadi dalam 1 minggu itu sudah kita jadwal berapa kali penyiraman dan kapan saatnya kita berikan penyiraman dengan nutrisi ya, dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman markisa ini. Nah, di sela-sela markisa ini, teman-teman, di sini juga ada tanaman pepaya. Tanaman pepaya yang masih sangat berbuah lebat, kendati pun ini sudah masuk pada usia 3 tahun ya, masuk pada usia 3 tahun jalan ini dari penanaman pertama atau pohon pertamanya ini, teman-teman. Karena ini kan menggunakan teknik pemangkasan ya, atau teknik peremajaan. Yang paling menarik menurut saya ingin bagikan kali ini ke teman-teman adalah tanaman pepaya, teman-teman. Ya, tanaman pepaya. Nanti kalau misalnya sempat kita sambil selingin dengan markisa ya. Nah, ini kenapa saya tertarik sekali menyampaikan ke teman-teman tentang pepaya ini? Karena pepaya ini sudah pernah panen ya, pernah panen selama 2 tahun. Nah, ini pernah panen selama 2 tahun, setelah itu kita pangkas habis ya, atau kita remajakan kembali ya, remajakan kembali seperti ini. Dan saat ini masuk pada usia 1 tahun setelah pangkas. 1 tahun setelah pangkas, masuk pada usia 1 tahun jalan ya, setelah pemangkasan dari panen pertama 2 tahun. Sehingga jika teman-teman melakukan peremajaan setelah panen 2 atau 3 tahun, teman-teman kita masih bisa mendapatkan hasil dari buah pepaya ini sama dari tanaman pertamanya, atau kualitas buah dari pohon dari kates ini itu tidak jauh beda. Bahkan kalau saya katakan itu sama dengan buah yang pertama kali ditanam, teman-teman. Sehingga jika untuk hasilnya ya, ini kita bicara masalah hasil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan peremajaan seperti ini ya, bisa dikatakan kita bisa panen ya, sekali tanam bibit itu kita bisa panen 4 sampai dengan 5 tahun. Ya, 4 sampai dengan 5 tahun tergantung dari keadaan ya, tergantung dari keadaan. Jika teman-teman mungkin merasa ini bisa sampai 5 tahun ya, kita masih bisa sampai dengan 5 tahun panen. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri, saya katakan
untuk peremajaan ini dia bisa memberikan hasil lebih banyak dari yang pertama, karena pertama teman-teman bisa menyisakan cabang atau tunas yang teman-teman ingin rawat yang nanti bakal menghasilkan buah. 2 cabang seperti ini teman-teman. Karena jika yang pertama hanya sumber buahnya dari satu batang, saat kita melakukan peremajaan kita bisa memperoleh 2 cabang untuk menghasilkan 2 sumber buah. Sehingga, jadi ini saya sampaikan lagi, hasil dari buah pepaya ini setelah kita lakukan peremajaan itu dia bisa menghasilkan 2 kali lipat daripada hasil panen yang pertama. Nah ini luar biasa ya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya, bagaimana buahnya. Pada video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat kembali di sana, yaitu jarak dan budidaya ya. Jarak tanam, budidaya dan jarak tanaman pepaya. Di situ teman-teman bisa lihat buah dari tanaman pertama atau dari bibit ya. Tanaman dari bibit, bagaimana buahnya, dan juga teman-teman bisa bandingkan dengan yang ada di video ini sekarang. Bagaimana perbandingannya nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nah ini luar biasanya jika kalau kita melakukan peremajaan pada tanaman pepaya. Adapun cara peremajaan pepaya ini juga pernah saya bagikan ke teman-teman teknik dan caranya bagaimana memilih tunas yang baik ya. Bagaimana memilih tunas yang baik, teman-teman juga bisa melihat video saya yang lain ya. Di situ ada cara peremajaan pepaya dan cara menangani pepaya peremajaan. Di situ ada cara-caranya semuanya. Nah ini luar biasa nih. Jadi kembali lagi, kita bisa lakukan peremajaan dengan usia tanam dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun teman-teman. Bahkan juga ada yang 4 tahun. Yaitu tanam dari bibit pertama, setelah itu panen 4 tahun, lalu kemudian diremajakan, dia bisa menghasilkan buah yang seperti ini lagi teman-teman. Sehingga kan banyak yang kita bisa hemat, salah satunya adalah bibit. Waktu kita juga tidak terbuang terlalu lama ya untuk nandur kembali tanahnya, atau kita bikin lubang-lubang tanam seperti itu, karena sudah ada batang utamanya teman-teman. Sudah batang utamanya yang akan ditumbuhi cabang-cabang baru lagi seperti itu. Nah hasilnya pun juga saya katakan lebih banyak ya, lebih bagus ketika kita merawat tanaman pepaya ini sama saja dari awal tanam ya. Maksudnya peremajaan, cara penanganannya, cara penanganan yang teman-teman biasa lakukan aja seperti itu, seperti biasa, penyemprotan, pemberian nutrisi dan lain sebagainya, sehingga hasilnya juga hasil atau kualitas dari buah dari panen pertama itu tidak kalah bagusnya teman-teman. Nah kalau teman-teman pingin coba ya, kita bisa coba 1 batang, 2 atau 3 batang, dan kita bisa lihat hasilnya. Mudah-mudahan sesuai harapan ya, mudah-mudahan sesuai harapan. Dan kalau kita lakukan seperti ini, kenapa tidak ya? Kalau memang untuk menghasilkan buah lebih banyak, untuk menghemat biaya, nah itulah yang kita inginkan. Sehingga saya senang sekali membagikan video ini ya teman-teman. Pepaya yang dilakukan dengan pemangkasan atau peremajaan bisa menghasilkan buah lebih banyak dari tanaman yang pertama dengan hasil buah yang kualitasnya sama.
Oke, demikian video kita kali ini teman-temanku. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang menyimak video ini sampai tuntas, dan saya ucapkan juga selamat datang yang baru menemukan channel pertama kali ini. Oke, kita akhiri aja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan komentar, agar kalau saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sudah.